Ntar di sini. Kita masuk ke super user sudo su ya. Su ya. Masuk ke super user. Kemudian cari folder download. Harusnya saya misalnya di Linux-nya aja. Kita akan mengekstrak ini ke nama. WRF-nya WRF aja. Nggak usah dikasih V3 ya, V4 aja lah, kasih aja tuh. Punya kita WRF-nya versi 4. Aduh, ngetik lagi ya. Empat dua satu. Nah, kita akan mengekstrak ke sini ya. Komputernya di sini namanya WRF doang. Ada nggak nih foldernya? Foldernya ada nggak nih? Foldernya model. Nggak ada. Belum dibikin ya foldernya. Ada ya? Pindahin aja ke home. Duh, lambat sekali ya. Sebentar, saya kesana aja. Agak lambat gerakinnya. Izin Pak, mohon maaf Pak, koneksi saya ternyata tidak kuat Pak. Yang lain dulu, yang lain. Siapa aja deh, yang lain. Yang kira-kira bisa. Gak apa, yang aja. Jangan berikan multiple archive. Waduh.
Kenapa ya kamu ya? Biasa di sini. Ada yang bisa? Itu siapa tuh? Bisa nggak? Siap, bisa Pak. Siapa? Oke. Firman ya? Oke, ntar dulu ya. Saya pinjam dulu nih. Oke, buat Firman ya, kita kerja bareng-bareng di sini. Oke, menuju ke sini ya. Terminalnya taruh di sini aja. Tuh nih, saya bukain dulu nih. Kita ketik sudo kemudian tar min xzf wrf di tab kemudian kita masuk ke dalamnya ya. Kita rename aja nih biar gampang, kita rename ya. Kita rename WRF aja lah. Di rename-nya WRF aja. Ya. Di dalamnya ini sangat banyak sekali nih ya foldernya nih. Kita menuju ke dalam. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Passwordnya 123456778. 8 yang ini. Yang ini pas di-install sampai 8. Passwordnya sampai 8. Oke, kemudian setelah masuk ya, tinggal ini aja nih, tinggal di sudo tar ini ya. Bisa nggak? Nah, itu udah masuk ke dalam
WRF ya. Kemudian nanti dicek di dalam ini nih, dibuka foldernya, dibuka, kemudian dicari ini ya, folder WRF-CHAM, kemudian Arch ya. Folder Arch, terus kemudian cari config.new.pl. config.new.pl ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak sih Pak, config.new.pl? ada di kiri atas, Pak. Kiri atas. Config.pl ini ya? Ini ya? Ntar saya cek dulu. Saya cek dulu. Nah, dia di... Ini bahasa Cinanya artinya apa ya? Di sini nggak bisa ditranslate soalnya. Hanya bisa ditranslate di Google Chrome. WRF-CHAM. Oke, buka ini aja, config.pl ya. Config.pl di double klik, dibuka ya. Kemudian di search kata-kata yang namanya ini, iReally ya, iReally. Oke, udah ya. Udah diganti ya, karena ini udah di versi update-nya ya. Kita cek aja. To output do. Nah, ini diganti true aja nih. True ya. Diganti true, kemudian Jaspernya SSW. Nah, ini di copy aja ya. Jangan salah copy ya. Salah copy langsung nggak jalan ini. Di CTRL find ya, CTRL F ya, atau control find. Bisa nggak? Kemudian save di sini. Nggak mau nge-save dia. Nggak bisa ya. Save berarti di save as aja. Di save as config 1. Iya Pak, ini yang Jasper Jasperiknya di mana Pak? Bentar. Ini harus di copy dulu berarti nih. Ini config.pl-nya di copy dulu nih. Copy. Kemudian di PO nggak bisa di paste ya. Apa dikunci ya? Nggak dikunci kok. Ntar dulu. Ini berarti di copy to sini aja. Oh nggak mau. Kenapa nih nggak mau nih? Harus pakai ini berarti ya.
Bentar, saya agak lupa nih. Harus disudo kali ya. Config 2-nya dibuka. Kemudian CTRLF, find. Find kata-katanya adalah really. Ya. Really yang ini diganti true ya. Kemudian yang ini di copy. Wah. Keluar ini terus ya. Apa? Aduh. Copy. Kemudian di save. Wah, di save juga nggak bisa nih. Apa nih? Ini di lock kayaknya nih. Kunci ya. Aduh. Tar dulu, tahan dulu. Ini dikunci. Ada yang mengunci. Atau gini aja. Di ini aja, ditinggal aja. Ntar biar saya yang ini aja. Kita lihat saya ngerjain aja. Gimana? Ya lihat saya ngerjain aja ya. Kalian boleh ini kok ya, boleh mau rekam kalau mau ngerekam ya. Rekam aja tuh. Itu kan hostnya kan si siapa tadi tuh, hostnya tadi tuh Gilang tuh. Oke, nggak apa-apa ya Firman, di disconnect aja nggak apa-apa. Ntar lihat saya ngerjain aja. Ini agak-agak ribet sedikit, harus masuk super user. Saya duduk di komputernya aja biar lebih gampang ya. Kalian lihat saya ngerjain aja.
Oke ya. Masih di situ nggak? Pada pulang ya, jangan. Pada tidur. Masih di situ Masih, nggak? Pak. Masih ya. Ya masih Ya, Pak. jadi kalau kalian berhasil nanti begitu install nanti di sini ada pilihan ya. Pilihannya yang mana ya? Pilihannya jangan yang ini ya, jangan yang serial ya. Yang serial itu serial apa ya? Bentar, saya cek dulu. Kalau kita misalnya di komputer, jangan install yang untuk di HPC gitu. Nah, di sini ya. WRFDA. Nah, ini nih. Bacanya Cina sih ya. Ini kalau nggak salah artinya, nah saya lihat di Google Translate dulu. Pilihnya GCC ya. GCC, G Fortran serial item 32 yang serial ya. Yang serial ya. Kalau yang SM-PAR, DM-PAR, DMSM ini beda nih. Ya, kita pilih yang serial aja ya. Pilih aja 32 gitu ya. Kemudian ini pilih yang basic ya. Kemudian ya. Sudah, terus sekarang jadi habis dikonfigur selalu kita compile ya. Jadi konfigur itu belum install ya. Tadi sudah dikonfigur, sekarang di compile. Nah, ini proses menginstal ya. Jadi menginstalnya lama banget ya, bisa setengah jam gitu. Itu juga belum tentu berhasil ya. Kalau berhasil dia harus keluar yang namanya ada enddown ya. Ini ada enddown, ada real, ada WRF, ada tc.exe. Jadi harus ada beberapa elemen itu ya. Nggak boleh nggak ada. Itu dia nginstal ya. Dia nginstal, dia diam sendiri tuh. Nah, kita cek aja ntar beberapa menit kemudian. Oke, kayaknya biar saya installin dulu ya, karena susah nginstalnya itu. Saya sih maunya ngajarin kalian gitu. Cuman yang pertama internetnya kan terkendala. Kedua juga apa namanya, yang bisa lihat cuma satu orang gitu ya. Kepinginnya nginstalin rame-rame di laptop atau di komputer lab ya. Cuman terkendala pandemi ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian udah tahu nanti bukanya di sini ya. Bukanya di sumber yang dari Tiongkok ini ya. Cuman ini aja yang ngasih clue gitu. Itu pun clue-nya nggak lengkap gitu. Kadang-kadang kita mesti cari dulu nih kenapa lagi kan. Ya. Kayak kemarin ya beberapa update yang belum diupdate ya. Agak tricky juga kadang-kadang, perlu pengetahuan khusus gitu. Mudah-mudahan ada yang tertarik ya. Nginstal kayak begini gitu ya. Kalau runningnya gimana? Runningnya gampang ya. Runningnya lebih mudah. Untuk running lebih mudah. Untuk install aja yang sulit sekali installnya nih. Sulit sekali. Runningnya kalau WRF biasa gampang. Tapi kalau WRF Jam itu yang sulit sekali juga. Sama sulitnya. WRF Jam kita nggak belajar di sini ya. Kita akan belajar WRF biasa ya. Tapi untuk installnya sekalian WRF Jam gitu. Karena dalam WRF Jam itu ada WRF biasa. WRF apa namanya? WRF ARW namanya. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau bertanya.
Aduh, ada yang ini ya. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Pada ini ya, pada tidur kali ya? Emang nggak? Ya, belum, Pak. Silakan. Gimana? Gimana? Ngobrol aja, nyantai aja. Ini juga beda Linux, beda ya. Kalau kalian senang Linux yang lain-lain, CentOS gitu ya. Red Hat, apalagi tuh ya. Fedora itu, waduh, itu lebih puyeng lagi tuh ya. Jadi ini Linux yang paling gampang nih, Linux Ubuntu nih paling gampang. Itu aja dari saya ya. Kira-kira ada nggak lagi yang ingin tanyain? Nggak ada, susah ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kalian lihat dulu lah cara installnya begitu gitu ya, model-model begitu gitu. Jangan sampai kalian belajar nggak tahu installnya gitu. Kalau di Meteo sekarang suruh install sendiri itu, ya, dikasih ini install sendiri ya. Berkalian juga udah minimal udah tahu caranya. Misalnya begitulah model-model begitu. Kesulitannya silakan didiskusikan sendiri. Kalau yang punya laptop bagus, install aja nggak apa-apa, nggak masalah sih. Ya. Kalau yang buat ngerjain skripsi sekalian boleh juga tuh. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada biar saya installin dulu, biar minggu depan mudah-mudahan bisa dipakai langsung. Kita akan coba running project. Langsung kalian tugasnya adalah mencari project yang mau kalian tulis. Ya. Sekali lagi WRF biasa ya, bukan WRF CEM ya, yang kalian coba ya. Cari prediksi simulasi apa dengan WRF gitu. Misalnya angin, misalnya hujan, misalnya apa gitu ya. Cari jurnalnya ya, jurnalnya itu di sini nih, sebentar. Saya share dulu ya. Ini untuk yang tugas kita ya, tugas kalian, tugas proyek besarnya itu yang buat bikin tulisan itu ya. Saya akan share mana tuh ya. Aduh, screen mana? Screen satu. Bisa lihat ya screennya ya. Siap. Bisa, Pak. Siap, Pak. WRF Jakarta misalnya. Oke ya, ini ada Urban Heat Island. Ini orang IPB nih, Tursilawati kayaknya nih. IPB ya. Oh 8 nih, ya, orang 8. Orang 8 ya. Ini tentang suhu permukaan. Kemudian ini yang kayak gini-gini nih biasanya orang-orang STMKG, BMKG nih. Nah, ini kan ada nih jurnal meteorologi ya, berarti punya BMKG nih. Ada skema-skema konvektif ya. Dari model cuaca ya, dari BMJ kemudian KF ya. Ini di teorinya kan kita pelajari tapi coba-coba dulu aja ya. Kemudian datanya nggak usah mikir dulu datanya. Pikir aja temanya, mau prediksi hujan, mau bukan prediksi, simulasi, mau simulasi hujan kan harus diverifikasi. Simulasi hujan, simulasi angin, apa simulasi suhu gitu. Kalau tekanan nggak ada bedanya, jangan disimulasiin. Tekanan kecil banget bedanya kita. Contoh ini punya Pak Indra Gustari, kalau kenal Pak Indra Gustari ya. Dari tesisnya beliau ya. Akurasi prediksi curah hujan harian operasional di Jabodetabek perbandingan dengan model WRF. Gitu doang ya. Nggak terlalu susah ya. Ini kan banyak. Satu titik aja kita akan coba ya. Rancang ya. Itu kan ada 3 kelompok. 3 kelompok, satu prediksi hujan, satu prediksi suhu, satu prediksi angin. Nah gitu ya. Ini nanti kita akan main statistik juga di sini ya. Makanya saya menghapus tugas statistiknya dari jurnal karena ini kita akan main sampai ke arah sana. Satu semester ini ya. Gitu ya. Kalau prediksi ya. Ini aja udah jadi S3 ya. Jadi WRF ini sangat bermanfaat ya. Ya, ini S3-nya Pak Indra Gustari tahun 2012 tuh ya. Ini dosen ITB. Dan ini sebenarnya juga di Taruna juga
Banyak ya. Ini kan dari Taruna juga nih. Ini kayaknya Taruna nih. Aduh. Aduh, gimana nih? Nah, Roni Kurniawan. Oh iya. Nih. Ya. Jadi ini skema konvektif yang akan kita pelajari di teori nanti ya. Dia membandingkan dia skema konvektif mana yang prediksinya paling bagus gitu kan. Gitu aja sih sebenarnya. Tuh ya. Dibanding-bandingin ya. Mana yang paling bagus nih ya. Bandingin. Skema konvektif bisa, boleh ya. Idenya mulai dicari dulu. Kan itu kan ada 3 kelompok tuh. Nah 3 kelompok itu masa iya nggak ada yang berpikir, kan pasti kan banyak yang berpikir, banyak yang mikir juga tuh. Gitu ya. Ini nih senior kalian nih di pusat nih. Nah ya. Ini ada analisis neraca air lahan ya, banyak ya. Kemudian ada apa lagi nih? Simulasi pengendalian jauh ya. Kemudian radar ini banyak banget ya. Dia peneliti di Puslitbang sekarang nih. Bagus ya, ini bagus banget ya. Penelitiannya banyak dia. Ya. Oke. Kemudian Padanang ini ya, paling banyak kan kalau cari Padanang punya nih banyak juga nih. Jagonya nih ya, yang paling jago nih. Ini di BMKG yang paling jago dia kayaknya. Untuk WRF ya. Jadi ada modeling hujan lebat ya, hujan lebat tanggal 1 kemarin. Ah, itu kalau mau tuh. Apa yang ini ya yang dia tulis ya? Oh, bukan. Ya. Tanggal 1 kemarin awal tahun baru tuh ada tuh ya. Tanggal berapa itu ya? Di Jakarta tuh, kalau mau modeling itu judulnya itu. Oke, cari judulnya, cari temanya. 3 kelompok. Silakan, mau hujan boleh, mau suhu boleh, mau angin boleh. Oke ya, saya kasih clue aja tuh, kemarin ada banjir di Jakarta tuh boleh. Hujan yang itu. Kemudian mana lagi ya? Ada angin puting beliung. Mau lihat anginnya boleh, tapi agak susah kalau puting beliung. Kemudian mau lihat suhu juga boleh. Bebas. Bebas sekali. Kalau mau lihat punya Pak Edwin juga boleh ya. Kalau Pak Edwin ini jurnal-jurnalnya jurnal-jurnal bukan apa aplikatif ya, dia penelitian yang benar-benar ini banget. Oke, itu aja ya. Jangan lupa ya. Sambil menunggu instalasinya kalian cari judulnya. 3 kelompok. Harus ada judul. Kita akan bahas terus itu ya. Kita akan bahas nanti kalian diskusi sama saya di WhatsApp ya. Perkembangan judulnya apa ya, karena harus nulis. Ya, ini udah waktunya nulis. Waktu nulis latar belakang segala macam ya. Kita akan kebut ya. Kita akan kebut yang namanya teori pemodelan iklim itu ya. Kita akan kebut di awal ya. Kita akan cari mata kuliah yang biar dikebut itu dulu. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Izin Pak, izin saya Pak. Iya, apa? Izin Pak, kalau misalkan kayak kejadian kemarin Pak yang di Sukabumi itu yang banjir bandang itu Pak, di Sukabumi Pak, yang banjir bandang itu Pak. Oh itu ya? Bisa dimodelin nggak Pak, kayak hujannya itu kayak gimana gitu? Ya bisa aja. Kan, kamu orang sana bukan? Bukan Pak. Tempatnya tahu nggak gitu? Maksudnya di mananya? Saya nggak tahu. Oh.
Dengar dari berita aja. Dengar dari berita. Sukabumi itu kalau nggak salah ada pos hujan juga. Ada pos hujan Sukabumi. Nanti kita cari datanya di Bogor. Itu bisa aja, bisa juga. Kenapa nggak bisa aja? Cuma kan lokasinya di mana saya nggak paham gitu. Kecuali dekat rumah kamu misalnya tuh. Kalau Jakarta kan saya apal tuh lokasinya. Nah Sukabumi kan luas juga ya. Nah kita cari ntar di mana. Boleh, boleh. Ide menarik, ide menarik. Ditampung dulu idenya, tulis dulu. Kalau ada ide langsung tulis. Bisa. Hujan lebatnya ya, bukan tanah longsor ya. Tanah longsornya nggak ada pemodelan ORF-nya soalnya. Hujan lebatnya bisa. Ada lagi? Izin Pak. Bertanya, Pak. Atau yang orang Sulawesi? Siapa? Izin Pak. Siapa tuh? Izin, Iya, kenapa? untuk Iya, kenapa? cara akses data pos hujan itu di mana sih Pak? Cara akses data pos Iya, hujan? yang pos-pos hujannya ya Pak. Yang pos-pos hujannya di BMKG Soft ya? BMKG Soft itu saya juga jarang buka tuh. Senior kalian lebih tahu tuh. Pak, kalau BMKG Soft tuh terbatas sampai stasiun doang sih Pak, nggak sampai ke pos Stasiun ya? hujan gitu. Iya Pak. Oh gitu. Saya kasih tahu nih. Masih bisa nggak ya? Kadang-kadang suka nggak bisa. Kita coba buka rame-rame ya. AWS tapi ya pos hujannya nggak bisa soalnya. Kalau pos hujan harus ke stasiun ya. AWS-nya yang mana ya? AWS Center ada 2 soalnya. Aduh, apa ya passwordnya ya? Bukan ini nih. Nah, ini STMKG passwordnya apa ya? Ntar dulu passwordnya apa ya? Nggak bisa dilihat ya ini passwordnya apa ya? Kalau nggak salah sih STMKG 2018 nih, kalau nggak salah ya. 3 kurang 9 sama dengan min 6. Nah ini ya, jadi kalian bisa melihat data seluruh Indonesia sebenarnya. Cuman dia suka lemot begitu tuh. Ini AWS ya. Kita lihat aja ya. Di Sukabumi ini ada AWS nggak? Suka lemot dia nih. Curah hujan. Kalau cuma beberapa jam downloadnya di sini aja ya. Kalau yang banyak di mana ya, di stasiun? Tanya aja senior. Mesti ada tuh. Gitu. Kalau di BMKG Soft kan di stasiun itu aja ya. Pos hujan nggak ada dia. Ya di sini paling ya. Cuma lama nih. Kadang-kadang error juga nih. Tuh dia nggak kebuka-buka dia tuh. Pokoknya ide dulu aja. Nanti akan kita carikan datanya. Nah, makanya carinya yang gampang-gampang. Di mana? Dekat kota mana ada banjir, ada hujan, boleh. Ya, gitu ya kira-kira ya. Di AWS Center. Cuman tadi lama tuh, itu kayaknya udah jalan apa nggak jalan nggak tahu. Idenya aja dikumpul dulu. Datanya kita cek nanti. Oh ini idenya bagus, cuma datanya nggak ada, ganti gitu. Ya. Kalau mau enak sih tanya senior tuh. Misalnya penempatannya di mana ya, sini sini. Nah, ada ya, udah pakai aja. Minta beberapa hari nanti. Nggak 30 tahun nggak. WRF nggak bisa yang running 30 tahun jebol ntar komputernya nggak kuat. Paling cuma 3 hari kita running. 10 hari lah paling lama tuh. Saya paling lama running, paling paling lama banget yang pernah saya running itu yang berhari-hari itu 15 hari. Di luar itu nggak kuat. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Ada lagi? Ada nggak ada? Udah jelas ya? Cari temanya. Mau memprediksi apa hujan? Ya, jadi studi kasus. Gayanya gaya meteo berarti ini, studi kasus. Gitu ya. Paham ya? Bisa ya? Ya, Pak. Siapa? Ya. Ya walaupun Izin, Pak. namanya siapa tuh? Ya, kenapa? Izin mengingatkan absen, Pak. Absen ya? Udah belum ya? Kalau yang teori sih udah. Oh iya nih. Aditya ada nggak? Ada, Pak. Ada Aditya, ada. Ada, Pak. Fiona ada Fiona. Siapa ada, Pak? Harasta, Hadir Pak, hadir. Hilmi, Siap hadir, Pak. Lutfi, Siap hadir, Pak. Rensi ada nggak? Siap hadir, Pak. Rizky Matori. Siap hadir, Pak. Oke ya. Oke ya. Itu aja dari saya ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ayo, nanya yuk. Ntar tugasnya bingung lagi. Nggak kelar ntar, nggak kelar ya udah. Gimana? Jadi mulai dibikin perumusan masalah ya, latar belakang gitu ya, di format jurnal ya. Izin, Pak. Ya, apa Asma? Berarti nanti ini tugasnya studi kasus tentang jurnal-jurnal mengenai WRF yang sudah ada gitu ya, Pak? Iya, tapi kasusnya jangan yang udah pernah dibahas gitu. Jadi studi kasus apa misalnya curah hujan tinggi, angin kencang atau suhu tinggi gimana? Nah, kalau di Indonesia kan yang sering kan curah hujan tinggi tuh. Curah hujan tinggi. Nanti simulasi hujan ekstrim di mana gitu. Yang paling gampang sih hujan ya. Angin juga gampang angin. Kita kan bikin yang belum pernah dibikin gitu. Oke? Jelas? Siapa? Cepat itu ya. Jadi sebenarnya skripsi yang pakai WRF itu dikerjain sebulan aja udah selesai sebenarnya. Cepat. Kalau ngerunning model itu paling lama 3 hari 5 hari lah. Kalau udah puyeng bolak-balik paling lama 2 minggu tuh udah lama banget running tuh. Nggak sama install ya, kan udah terinstall ya. 2 minggu itu paling lama tuh running. Ini kan kalian udah pertemuan ke 5, 4, 4. Selesai lah. Karena ada 10 orang, ada bikin pendahuluan ya. Siap-siap pendahuluan, ada yang bikin perumusan masalahnya gimana, metodenya gimana gitu ya. Ya ntar baca-baca aja ya. Jadi banyak-banyak baca jurnal tentang pemodelan ya. Itu sekalian latihan. Oke, ini kita sambil ternyata udah selesai tuh di komputernya, cepet banget komputer yang ini. Komputer baru soalnya. Oke, kita cek dulu ya, apakah dia sudah lengkap semua ya. Kita cek dulu.
Ini bacanya Mandarin, jadi apa sih bacanya nih sebenarnya? Oh, ada yang ketinggalan tadi ya. Jadi dia belum ada nih. Masih trouble ya. Karena ininya tadi belum ke-skip nih. Ya, konfigurasinya terskip tadi. Jadi masih gagal. Ini WRF jam. Ya harusnya dia keluar di sini kalau berhasil ada end down, real, WRF, TC gitu ya. Oke, ntar saya benerin lagi ya. Si gagal ya. Jadi harus nggak boleh ada yang ke skip step by stepnya. Oke, itu aja ya. Kita ketemu lagi di hari Rabu insya Allah ya. Siapa? Jangan lupa ya, cari tentang tugasnya ya. Satu kelompok 10 orang ya. Berarti dia udah kerjasama ya. Udah mulai kerjasama gimana cara bikin pendahuluan. Kemudian bikin bab 2 ya. Data dan metode ya. Kalau di jurnal kan data dan metode langsung pendahuluan, langsung data dan metode. Baru ntar kita bikin. Oke, kita diskusikan lagi di next time ya. Siap, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Bagi topiknya. Topiknya di